Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Adinda, Alahat, Rani, Nur, Hilani, Tasya. Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya sudah masuk ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor kemunduran Islam dan latar belakang gerakan tajdid. Apa aja sih faktor-faktor dari kemunduran Islam itu? Yang pertama yaitu adanya dua faktor dari kemunduran Islam. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Dari faktor internal itu merupakan faktor dari dalam pemerintahannya. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pemerintahannya. Faktor internal yaitu yang pertama ada perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini berupa perebutan kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan Abbasiyah. Yang kedua yaitu adanya fanatisme kebangsaan yang memicu kemunculan perpecahan di pemerintahan Abbasiyah dan perebutan pengaruh pemerintahan Abbasiyah dengan bangsa Arab, Turki, dan Persia. Yang selanjutnya yaitu adanya krisis ekonomi. Adanya krisis ekonomi ini diakibatkan karena para bangsawan di pemerintahan Abbasiyah itu sering berkehidupan mewah-mewah atau dari kecil itu sudah berkehidupan mewah-mewah dan foya-foya yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu perpecahan wilayah Abbasiyah yang mulai terpecah belah yang menyebabkan menjadi kemunduran Islam ini. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adanya perang salib. Perang salib ini terjadi memicu perpecahan antara umat Kristiani dengan umat Islam. Pada saat itu sampai terjadinya pembatasan umat Kristiani untuk mengunjungi Baitul Maqdis. Yang kedua yaitu adanya serangan dari Mongol yang dipimpin oleh Hulagun Khan. Yang ketiga yaitu adanya konflik dengan kerajaan Kristen di Andalusia atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Spanyol. Yang selanjutnya yaitu penjajahan Inggris. Yang selanjutnya adanya konflik ideologi Sunni dan Syiah dengan Turki Utsmani. Menurut Syekh Amir Al-Arsalan, faktor dari kemunduran Islam disebabkan karena umat Islam tidak benar-benar menjalankan syariat Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Yang selanjutnya yaitu umat Islam terlalu cinta akan dunia dan takut mati. Yang selanjutnya yaitu adanya kehilangan semangat ijtihad dalam diri umat Islam. Yaitu yang selanjutnya apa sih latar belakang dari gerakan tajdid? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gerakan tajdid itu? Ya benar, gerakan tajdid merupakan gerakan pembaharuan. Gerakan tajdid ini merupakan gerakan pembaharuan umat Islam
atau biasanya disebut dengan modernisasi Islam. Latar belakang dari gerakan ini merupakan penyesuaian paham keagamaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang. Yang selanjutnya yaitu siapa saja sih pelopor dari munculnya gerakan tajdid ini. Yang pertama yaitu ada Muhammad Ali Pasha, yang kedua ada Muhammad Rashid Ridho, yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat ada Muhammad Abduh, yang kelima ada Muhammad Iqbal. Ya, dari latar belakang munculnya gerakan tajdid ini disebabkan karena apa sih? Karena tidak lepas dari tadi ya kemunduran umat Islam itu, yaitu karena umat Islam kehilangan semangat ijtihad dalam dirinya. Mereka atau umat Islam dahulu beranggapan bahwa pintu-pintu ijtihad itu sudah tertutup, yang mengakibatkan pemahaman ini menjadikan mereka itu jadi statis atau timbulnya jumud, yaitu sikap yang berhenti atau diam saja tidak bergerak. Padahal umat Islam itu bersikap dinamis. Dari dinamis ini umat Islam itu berkembang sesuai dengan zamannya. Dari pertemuan pada hari ini, apakah ada yang kurang paham atau ada yang perlu ingin dipertanyakan? Ya, kalau tidak ada, kalian bisa membentuk kelompok. Nanti ibu akan membagi sub-sub tema setelah kalian sudah membentuk kelompok ya. Itu dipakai untuk tugas kelompok. Nanti saya nilai dari tugas kelompok itu ya. Sekian dari pertemuan pada hari ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, kalian bisa langsung menghubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.